Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapkan dulu posisi duduknya, dengarkan. Ya, Pak. Baik, Pak. Belajar. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ada kata-kata motivasi terlebih dahulu, yaitu sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya. Berarti dalam proses kita belajar ini sangatlah lebih penting daripada nilai yang kita hasilkan nanti. Jadi belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan komponen sistem bahan bakar bensin karburator dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan kerja sistem bahan bakar bensin karburator dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan komponen karburator dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja karburator dengan benar. Adapun IPK-nya yaitu menjelaskan komponen sistem bahan bakar bensin karburator. Kemudian menjelaskan cara kerja sistem bahan bakar bensin karburator. Kemudian menjelaskan komponen karburator. Dan yang terakhir menjelaskan cara kerja karburator. Untuk pembahasannya ada 4 bahasan, yaitu yang A, komponen sistem bahan bakar sepeda motor. Kemudian B, cara kerja sistem bahan bakar bensin karburator. Dan C, komponen-komponen karburator. Dan D, cara kerja dan prinsip kerja karburator. Ya, ini silakan diamati. Inilah sistem bahan bakar bensin karburator itu. Silakan diamati ya. Nah, ada yang tahu apa itu sistem bahan bakar bensin karburator? Ya, Pak. Silakan ya. Sistem bahan bakar bensin karburator adalah sistem bahan bakar yang percampuran udara dan bahan bakar itu diatur oleh karburator, Pak. Oh, baik, benar sekali. Beri sedikit aplaus kepada dia. Harus aktif ya Anda sekalian. Bapak belajar sama Bapak enjoy aja, harus aktif. Siapa yang aktif nanti akan diberi nilai plus. Baik, Pak. Nah, ini coba arti bacakan. Apa itu sistem bahan bakar karburator? Baik Pak, terima kasih Pak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan. Karburator ini berfungsi untuk mengatur perbandingan jumlah bensin dan udara yang dibuktikan oleh mesin. Bensin dialirkan dari tangki melalui salurannya menuju karburator yang kemudian dihisap oleh intake ke ruangan bakar, khusus bensin untuk proses pengapian di busi, Pak. Terima kasih, benar sekali. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu A, komponen sistem bahan bakar bensin karburator. Yang pertama adalah fuel tank. Nah, itu adalah gambar dari fuel tank. Silakan untuk fungsinya dibacakan, Fikri. Silakan baca. Baik, Pak. Fuel tank berfungsi untuk menampung bahan bakar bensin pada sepeda motor yang akan digunakan sebagai bahan baku mesin menghasilkan tenaga. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah tutup tangki. Nah, silakan dibacakan Asrul. Asrul, jangan tidur. Kamu ngantuk dari malam ngapain? Emang nakal ini, Pak. Oh ya, bacain coba. Waktu sedikit. Tutup tangki berfungsi sebagai pintu masuk membuka tangki mesin, juga berperan menstabilkan tekanan udara dalam tangki melalui lubang ventilasi. Ya, baik. Jadi tutup tangki bukan hanya sekedar untuk menutup bagian atasnya juga ya, juga sebagai ventilasi untuk agar bahan bakar tersebut bisa turun. Dimana kalau kita praktekkan di hal-hal yang umum, yaitu ketika pipet itu kita tutup atasnya, maka air yang ada di dalam pipet tidak akan turun walaupun di bawahnya itu tidak ditutup. Ketika kita lepas baru bisa air itu mengalir ke bawah. Baik, ini selang bensin. Ya, fungsinya
mengalirkan bensin dari tangki sampai ke karburator, kemudian filter bensin berfungsi sebagai menyaring bensin yang akan dialirkan ke karburator. Lanjut, keran bensin. Nah, keran bensin ini ada dua tipe, yaitu tipe vakum dan tipe standar. Ya, fungsinya hanya untuk membuka dan menutup aliran bensin dari tangki menuju karburator ya. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu karburator. Nah, fungsi dari karburator itu berfungsi mengaburkan bensin di tengah hembusan udara yang ada di dalam intake manifold atau isapan dan vakuman dari piston. Nah, jadi untuk pembelajaran lebih lanjut itu tadi kan sudah Bapak jelaskan komponen-komponennya dan fungsi-fungsinya. Bapak harap untuk lebih lanjutnya kita bentuk kelompok untuk dari masing-masing kelompok tersebut akan Bapak berikan tugas. Silakan baiklah langsung saja di tempat duduknya masing-masing. Dan ini kelompok 1, kelompok 2 dan yang di belakang kelompok 3. Nah, tugasnya yaitu mengamati cara kerja sistem bahan bakar bensin karburator ini dalam posisi stasioner. Untuk kelompok 1 Bapak beri waktu nanti 5 menit ya untuk dijelaskan. Kemudian pada putaran sedang untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 pada putaran menengah. Yang ini boleh difoto kalau ada yang mau foto biar bisa nanti Bapak beri pertanyaan ya. Baik Pak. Kemudian yang untuk kelompok 3 yaitu putaran tinggi. Silakan dikerjakan untuk masing-masing kelompok. Nah, sembari mengerjakan, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Ada apa satu orang? Siapa itu? Abi, Pak. Oh ya, baiklah. Langsung saja Bapak tandai yang tidak hadir ya. Ya Pak. Silakan sembari berdiskusi. Untuk materi pembelajaran hari ini juga dirangkum ya. Pak. Silakan disiapkan buku untuk rangkumannya. Nanti pada akhir semester akan Bapak minta itu hasil rangkumannya dari pembelajaran kita satu semester. Pak. Oke baik, Bapak rasa sudah cukup. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menjelaskan bagian putaran rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan cara kerja karburator pada putaran stasioner. Baik, pada putaran stasioner, rotor valve tidak terangkat ke atas karena pengendara tidak melakukan gas atau tidak menarik pedal gas. Jadi karena proses langkah hisap di piston akan terjadilah kevakuman di lubang intake yang akan menghisap udara di atasnya, yaitu pada karburator. Jadi ketika langkah hisap karena throttle valve tertutup, maka tidak ada udara yang mengalir melalui throttle valve, sehingga udara akan mengalir melalui slow air bleeder. Nah, seperti kita lihat pada gambar, dari slow air bleeder maka udara akan keluar melalui orifice. Jadi karena terjadi kevakuman di antara orifice tersebut, maka akan tersesat bahan bakar yang ada dalam ruang pelampung dan bercampur dengan udara yang keluar dari orifice tadi, sehingga campuran udara dan bahan bakar
termasuk dalam titik menempel dalam jumlah yang sedikit sehingga sepeda motor dapat hidup dalam keadaan stasioner. Sekian saya, terima kasih. Oke, baik, berikan aplaus kepada Gian. Nah, di sini silakan bertanya mengenai yang belum paham ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, nanti Bapak yang bertanya. Silakan bertanya. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan bertanya kepada Asru. Ya Pak. Nah, pada pendaftaran stasioner kan throttle valve tertutup gitu. Nah, jadi dari mana udara mengalir ke dalam mesin atau dalam silinder? Jadi pada dasarnya throttle valve itu tertutup. Jadi dari sini Pak. Ini kan tertutup Pak ya. Ya. Udara masuk dari sini. Nah, dari sini ke sini, nah, ke slow jet, slow air blade. Nah, di sini keluar ke sini Pak. Oke, pintar-pintar ya anak ini ya. Jadi harus ada. Oke, karena waktu tinggal sedikit untuk kelompok 2 dan 3, nanti kita lanjut ke minggu depan. Silakan siapkan bukunya untuk mengerjakan, ada kuis. Silakan diisi. Nah, ini difoto dulu atau nanti isi aja jawaban ABC-nya, nggak usah ditulis soal. Ya Pak. Nah, itu nomor sampai 8 sampai 10 ya. Oke, baik, Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Jawabannya aja Pak. Ya, jawabannya aja ABC-nya. Nah, ini nanti ada video, nanti Bapak kirim ke grup. Ini untuk tugas pengayaannya ya. Bapak kirim di grup. Ini silakan Anda buat resume untuk ini video Pak, videonya. Baik Pak. Oke, baik, waktu sudah 10 menit, silakan kumpulkan. Sudah Pak. Nah ini dia tolongin dia. Ini buku. Ini yang buat di kertas lembar Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Ini sudah Pak. Oke, baik. Dengan dikumpulnya tugas latihan ini berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa ke agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.